Handi William. Hai bro. Halo, apa kabar? Baik, Ya, baik. Bro Handi ini adalah salah satu pengurus dari komunitas Lego Indonesia. Dan juga yang pastinya dia juga seorang kolektor Lego dari masa kecil ya bro. Iya. Gimana bro? Kenapa Lego bro? Kan masih banyak nih mainan-mainan yang collectible nih. Kenapa lu pilih Lego? Nah, apa pilih Lego ya? Lego itu adalah mainan yang sangat fleksibel ya. Jadi lo beli satu set, misalkan bentuknya rumah, misalnya lo nggak demen nih rumahnya 2 tingkat, rumahnya lo bikin jadi 1 tingkat tapi yang lebih gede, gitu. Itu bisa banget kalau sama Lego. Kalau mainan lain kayak misalnya Mokit atau Hot Wheels kan, kalau Mokit ngerakit tuh udah jadi begitu ya, begitu aja udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau Lego bisa Bisa ganti-ganti dirubah. ya. Iya. Nah, terus mulai kapan tuh? Lu mulai pertama kali suka Lego? Gue dibeliin set Lego itu pertama kali umur 7 atau umur 8 gitu ya. 8 tahun ya? Nah, masih inget gak set apa sih itu yang pertama? Setnya apa nggak inget, tapi gue inget temanya, Space waktu itu. Oh, Space. Space, ya, pesawat. Pesawat ya? Oh, berarti lu suka Lego pesawat dong? Dari situ gue jadi demen pesawat. Lego pesawat. Kalau misalnya kayak yang ini juga hasil karya lu nih? Nah, iya, kalau ini betulan ini bentuknya kebanyakan bangunan ya. Cuman sebenarnya kalau gue passion gue lebih ke arah pesawat sih, pesawat-pesawat, apakah pesawat tempur atau pesawat yang futuristik gitu. Berarti Lego terfavorit lu tuh Lego pesawat atau ada lagi yang lain? Iya, kebanyakan sih pesawat. Pesawat ya? Pesawat, iya. Oh. Nah, lu sendiri tuh kan merupakan pengurus KL ini, komunitas Lego Indonesia. KL itu berdiri sejak kapan sih, bro? KL itu berdiri sejak 13 Februari 2007. Wah, udah lama juga ya? Ya, udah 15 tahun ya? 15 tahun ya? 15 tahun. Jalan 16. Itu anggotanya berapa, bro? Sampai sekarang sih anggotanya kira-kira antara 27-28 ribu ya kalau nggak salah ya. Wow, banyak juga ya. Iya. Nah, Bro Hadi sendiri kalau di dalam KL itu role-nya apa, bro? Apa? Kalau gue role-nya Apa GA gue. GA. General Affair semua. Semua. Dari supir, ngangkat-ngangkat barang, Ngangkat tukang barang. ngurusin event, Wah, semua lengkap tukang nih diambil. bikin set, tukang macam-macam semua gue borong deh. Nah, kalau pengurusnya itu emang berapa orang? Pengurusnya kita ada ketuanya, Ketua. terus kita ada tim kreatifnya, head of tim kreatif, terus ada, jadi kita bagi-bagi sih, ada bagian yang fotografernya, jadi ada bagian macam-macam lah sebenarnya. Cuman ya kita kerjasama semua. Balik lagi nih ke apa namanya bikin-bikin ganti-ganti bentuk nih. Yang paling lu inget yang paling susah nih ganti bentuk Lego itu lu bikin apa sih? Susah. Yang paling tekniknya mungkin ya lu inget banget, wah ini gue bikin ini puas banget nih karena gue bisa teknik ini misalnya, atau enggak bentuknya bagus banget nih. Apa ya, kebanyakan sih kalau yang paling puas sih sebenarnya bikin robot ya. Robot ya? Bikin robot, bikin mecha gitu itu kalau disebutnya kita. Karena Lego itu cuman baru-baru ini doang ya, dia tuh ngerilis set-set yang bentuknya mecha. Sebelum-sebelumnya bentuknya pesawat, kendaraan, bangunan. Paling ya baru dengan adanya Marvel Cinematic Universe ya, dia Lego Marvel. mulailah kan ada tuh Iron Man, Hulkbuster dan segala macamnya. Baru tuh dia mulai bikin-bikin yang begituan. Nanti mau keluar ya Hulkbuster yang gede ya? Hulkbuster yang baru ya? Yang baru. Wah itu harus punya tuh kayaknya. mantap itu harganya juga. Terus kalau misalnya nih kita mau belajar nih bikin-bikin karya sendiri gitu, dari mana sih lu belajar awalnya tuh? Atau coba-coba atau ada minta diajarin orang atau sama teman sharing?
Macam-macam ya source sih ya. Sekarang kan udah zaman internet ya, kita lihat-lihat dari Facebook lah, dari Instagram Facebook lah, atau dari Reddit gitu. Teman-teman EVOS tuh banyak yang sharing-sharing tips and trick gitu. Terus kalau misalnya kita lagi gathering gitu kan, cerita-cerita aja sama teman-teman. Gimana sih bikinnya? Gimana sih bikin ini? Gimana sih bikin itu? Kalau misalnya kita bikin, dia udah bikin, terus gue lihat ya, gue bongkar gitu, dibongkar, kita kelihatan dalamnya. Oh, itu harus latihan atau cuman Lama-lama jadi terbiasa sendiri sih ya. nggak perlu yang tiap hari harus berapa jam nih gue latihan nih, gue harus cobain Of atau course kalau jam terbang sih udah pasti ya. Pasti ya. Lebih sering kita megang, akan lebih fasih, akan lebih apa. Sebenarnya kayak saya nih udah lama nih nggak ngemok, jadi lupa sih sebenarnya. Soalnya kan kalau Lego itu sebenarnya ada hitungan-hitungannya sendiri gitu. Oh, ada ininya ya, apa namanya? Ya, misalkan khususnya. satu brick itu sama dengan 3 plate gitu. Nanti kita harus itu dasarnya gitu kan. Tapi sebenarnya banyak teknik-teknik lain tuh yang aneh-aneh. Oh, kalau kayak gini sendiri bikin sebesar ini berapa lama dulu, bro? Ini mah nggak lama. Nggak lama. Yang lama nyari partsnya sebenarnya. Mengais-ngais partsnya di antara parts yang banyak, cari tahu satu warnanya yang sama. Sebenarnya kalau bikin begini nggak karena ini kan bukan yang pakai teknik yang terlalu tinggi ya. Jadi ini cuman intinya mah kita pakai. Kan kayak temanya beda-beda nih ya. Iya. Sebenarnya pakai hayalan aja sendiri sih. Hayalan sendiri. Atau nggak nyontek yang set udah ada? Nggak juga. Enggak juga sih. Kalau set tapi emang perlu juga sih set sih. Kita Referensi nge-build set itu perlu. Jadi kita tahu Lego juga kan mengupdate teknik-teknik build-nya sendiri gitu. Jadi kita sambil belajar lah. Sambil belajar ya, benar sih, benar. Nah, kalau di KLI sendiri nih, bro, itu biasanya tuh acaranya ngapain sih, bro? Kegiatan Kalau- apa gitu di komunitas? Kalau sebelum COVID kita tuh sukaan gathering ya, paling nggak setahun tuh 2 kali. Pada saat bulan puasa Wah, kita seru ada ya. acara bukber, Bukber. terus kita juga pada saat tahun baruan ya, kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman. Itu yang gatheringnya yang lebih lebih besar gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin ada mini gathering lah kita sebutnya ya. Kalau misalnya kayak ada Toys Fair, kita diundang Toys Fair gitu. Oke, yang nanti nih. Minggu depan? Akhir bulan. Akhir bulan nih. Akhir bulan tuh ada acara kita di IDE. Indonesian Diecast Expo. Itu di ICE ya, BSD Ice ya. BSD, ya, hall 10. Dari tanggal 29 sampai 30. sampai 30 ya. Wah, seru tuh. 29 itu Sabtu sama Minggu ya. Iya, Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Nah, terus kalau untuk pengalaman nih di komunitas, itu pengalaman yang paling menarik atau yang paling tergila deh, itu pas kapan? Kalau gila mah namanya ngurusin Selalu gitu. komunitas ya, ngurusin orang banyak gitu ya. Dengan berbagai macam personality masing-masing ya, itu kita ya sebagai pengurus ya kita harus bisa fleksibel ya, harus bisa mendengarkan semua orang. Cuman kita juga nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Ya, betul. Pasti aja ada nanti yang kecewa, yang tidak setuju, yang marah, yang mengambil oposisi daripada yang kita tentukan gitu kan ya. Tapi kalau itu sih udah biasa lah di mana-mana ya. Yang serunya tuh pada saat kita event sih. Pada saat kita bikin display gitu. Ada yang paling gila tuh kita pada saat diundang untuk rilis satu merek handphone. Itu tuh kita harus ngedisplay sampai 4 stagger tingginya. 4 stagger. Iya. Berapa meter tuh? Aduh, gua nggak ngitung deh gue. Stagger. Itu gimana nancepinnya? Gue by nature orangnya yang nggak terlalu kuat sama ketinggian. Naik 2 stagger aja udah kram perut gue. Udah nggak bisa gerak, udah pegangan aja, putih, pucat gitu. Soalnya ya ngeri juga sih. Ya Iya, kita ngeri Legonya jatuh dikerek semua kan.
satu-satu pakai tali pakai diangkat. katrol ini. Iya. Aduh, udah gemeter aja tuh. Itu stagger, gue yakin gue yang di bawah, gue yang di stagger kedua tuh gemeter gitu. Sampai ke atas udah gak tahu deh gimana rasanya. Temen yang di atas. Cuman ya seru sih yang kayak Seru begitu, sih itu ya. serunya. Itu nggak bisa dilupain lagi ya. Gitu ya. Terus ada satu lagi kita tuh nge-display, biasanya kan kalau kita nge-display tuh di meja. Iya. Ini nge-display digantung semua. Karena kita set Star Wars gitu kan. Jadi Wah, bagus dong atapnya. selama itu tuh kita begini terus. Ada yang megangin, ada yang ngiketin, ada yang di atas. Semua, wah itu nggak terlupakan sih. Itu pas kita lagi di Comic Con ya. Comic Con. Comic Con terakhir sebelum pandemi tuh, 2019. Iya. Oh. Itu wah seru banget itu. Waduh, itu badan rontok pegel-pegel semua dong itu. Leher begini terus. Nggak pernah, biasa kita kerja begini gitu kan. nggak biasa banget lah itu. Capek. Capek, aduh. Nah, ini kalau ini lagi nih, bagi kalau sebagai kolektor nih, kan lu udah punya keluarga nih. Nah, respon istri. Jangan bilang gila. Ada di belakang itu, ada di belakang. Pas Yang beli penting apa diem-diem? yang penting sih Apa mendukung? kalau Lego tuh sebenarnya makan tempat ya. Makan tempat. Makan bener, tempat bener. itu yang diprotes sih sebenarnya. Itu makan tempatnya itu yang diprotes. Terus kalau lagi mau event itu makan waktu. Oh, Kita tuh mau habis bikin waktu aja. nge-display, nge-mock, apa segala macam itu makan waktu sih. Ya untung so far sih nggak diprotes ya. Jangan sampai. Kalau nggak kita bingung deh. Kalau sama anak rebutan nggak? Kalau sama anak rebutan sih ya, anak cewek nih misalkan yang ini nih. Papi, aku mau ini dong. Diambil aja. Karena kita mau display. Mana ini? Kok ini kayaknya ompong ya? Gak bener nih kayaknya. Terus kita ngeliat ke tempat anak. Oh iya, ini papi punya ya, ambil. Ambil lagi. Papi jangan ambil dong. Iya. Gimana dong kalau kayak gitu? Tapi kalau nggak kayak gitu nggak seru ya. Iya. Serunya Lego. Nah, kalau untuk komunitas sendiri nih, kalau misalnya penonton ini pada mau join untuk jadi komunitas, masuk ke komunitas Lego Indonesia, KLI. Gitu Kita sih gimana? langsung aja ya ke Facebooknya KLI, Komunitas Lego Indonesia. Nanti di situ kalau udah klik mau join, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya dijawab aja lah. Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup general gitu ya. Udah join nanti kita tim admin yang approve. Gitu. Nah, kalau itu kan untuk daftar online nih, untuk yang sebagai anggota di Facebook. Kalau untuk mau jadi lebih aktif, mau ketemuan, mau ikut gathering. Nah, kalau kita mau ketemuan atau gathering gitu, pasti kayak nanti yang ide ini, kita udah post kok di Facebook acaranya tanggal berapa, di mana, kapan-kapan aja, ada apa aja nanti yang bisa dilihat gitu. Itu ya tinggal datang aja. Sebenarnya sama sih, saya juga dulu awal-awalnya join KLI itu begitu. Lihat di Facebook, oh ada acara nih Toys Fair, datang. Kenalan di situ ya. Sebenarnya nggak kenalan. Saya sebenarnya awalnya tuh dulu ngelihat dari jauh aja gitu. Ngeliatin aja. Sini. Mau ikut main Lego nggak? Oh, dia manggil. Iya, dipanggil. Oh iya boleh deh ikut deh main deh. Main di situ. Jadi sama teman-teman tuh awal kenalnya begitu di KL itu. Jadi dulu kan malu-malu gitu kan. Iya. Mana berani sih nyamperin orang yang udah berkerumun, udah ngobrol seru terus kita nimbrung orang nggak kenal gitu kan. Tapi kalau di KL itu gitu dipanggil gitu. Ayo ikut, Welcome ya berarti waktu itu. orangnya seru gitu. Seru. Jadi kalau emang mau join sama kita ya nggak usah malu-malu lah. Kita Datang aja. contohnya kayak di ide itu nanti kita ada booth sendiri, booth KLI. Oh, ada booth KLI. Jadi kalau lihat tuh ada meja banyak Lego-legonya gitu, yang udah di display. Ada orangnya nyamperin aja, ngobrol aja gitu. Nah, lu pas setelah masuk nih kenal sama KLI jadi pengurus tuh berapa lama tuh? Gue karena gue sering datang ya. Atau berapa lama, bertahun-tahun? Kalau dulu tuh pas gue lagi join tuh Toys Fair itu sering sih. Sebenarnya 3-4 bulan sekali ada Toys Fair gitu kan. Di Balai Kartini ya. Gue datang aja gitu. Terus lama-lama
gua hadir. Awalnya sih tawarin, lo besok bisa datang nggak? Ya besok datang. Terus dikasih free pass, dikasih free parking, apa segala macam gitulah. Jadi datang awalnya gitu. Awalnya sih dari nungguin booth dulu gitu. Udah nungguin booth, kelihatan udah mulai kenal nih sama teman-teman. Akhirnya tawarin, lo mau nggak jadi admin KLI, jadi pengurus KLI? Tanya, intinya apa sih kewajibannya? Ya terserah lo sih, lo mau bawa kemana nih komunitas gitu kan. Jadi komitmennya cuman waktu doang sebenarnya. Awalnya gitu doang sih. Nah, kalau acara KLI nih, misalnya misalnya KLI mau bikin booth nih, itu tuh apakah ada misalnya nih, gue punya Lego nih, gue pengen tampilin, boleh nggak sih? Boleh aja. Kalau event Toys Fair itu kan sebenarnya general ya. Kalau yang kali ini ide itu dia temanya lebih spesifik karena kan diecast. Diecast itu mobil-mobilan semua. Jadi yang di-expect tuh kita mendisplay mobil-mobilan. Nanti kita ada 2. Kita kan kali ini bekerja sama sama MAP nih. Yang di booth MAP itu bakal ada bangunan-bangunan juga. Jadi bukan cuma sekedar mobil. Tapi kalau yang di booth KLI itu nanti kebanyakan sih show-nya mobil-mobil gitu. Lebih spesifik mobil-mobil. Jadi kalau yang di booth-nya MAP itu dibikin diorama gitu. Itu ntar kita koordinasi gitu sama teman-teman, ada siapa mau bawa apa gitu, nanti mobilnya siapa yang bawa beda lagi gitu. Kalau ada yang pengen nih dari yang misalnya yang belum masuk komunitas yang lagi nonton ini, tiba-tiba mereka pengen nih, gue punya Lego, gue pengen coba ini dong, itu harus kemana tuh kontaknya? Atau DM di Facebook atau langsung aja ya ke Facebook ya, PM aja ke Facebook gitu, ke admin gitu. Gue pengen ikutan aktif dong, kontribusi. Nah, lo ntar paling di interview sama admin. Lo tuh demennya apa? Nanti jadi kita bisa salurkan gitu. Nanti ketika kita butuh misalkan, si A nih koleksinya Western gitu. Ketika kita mau bikin diorama Western, kan kita udah tahu nih, si A, si B, si C orangnya. Tadi kontak. Iya. Mau bikin diorama Western ukuran segini, lo bisa ikutan nggak? Gitu. Itu banyak nggak sih yang selama ini misalnya dari luar pulau atau apa yang kirim untuk display, ada nggak sih? Kalau luar pulau itu atau dari Jawa deh, misalnya dari Jawa mana mau display ke sini, ke Jakarta, ada yang pernah ngirim atau gimana? Biasanya sih dari Bandung. Dari Bandung. Kalau dari Bandung mereka datang pribadi bawa gitu ya. Ada dulu pernah dari Medan. Cuman dari Medan. Sampai ke sini ya mereka kan kirimnya pakai Tiki JNE ya. Tahu sendiri handlingnya Tiki JNE ya. Hancur. Bukannya disclaimer ya, bukannya mau mengkritik ya. Cuman ya gimana sih mereka handling ratusan package, ribuan package. Iya, gitu. betul. Package itu biarin udah ditempelin fragile atau gimana ya. Tetap nyampe ke sini ya rontok gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang agak sulit buat kita ya. Apalagi kalau misalnya itu kan custom gitu. Walaupun kita udah dikasih fotonya nih sebelum dikirim, belum tentu kita tuh bisa recreate sama persis sama yang dibikin oleh kreatornya gitu. Benar. Nah, ini yang terakhir deh. Kalau nih baru mau mulai koleksi, saran-saran dari lu tuh harus ngapain dulu sih? Baru mau mulai koleksi? Iya, misalnya nih, gue belum suka Lego atau baru mulai suka Lego nih. Gue pengen nih kumpulin Lego, gue mulainya harus dari mana nih? Nah, ini kan barang hobi ya, mainan. Jadi sebenarnya sih cari apa yang bikin lo happy. Cari apa yang bikin happy. Kalau lo demennya bangunan-bangunan gitu ya, lo misalnya kerjaan lo arsitek, lo demen ngeliat bangunan-bangunan yang keren, yang bentuknya unik-unik gitu. Itu ada lainnya sendiri. Atau lo interestnya lo bikin kalau di kita tuh ada yang bikin army. Jadi kayak misalnya minifigure gitu. Satu minifigure tuh dia beli 100 biji terus dibarisin. Kalau minifigure biasa mungkin biasa gitu kelihatannya. Tapi kalau lo bayangin deh, kalau lo punya Stormtrooper yang sama
Iya. Stormtrooper Star Wars, itu ada 100 biji dibarisin. Wah, keren tuh. Depannya Darth Vader. Wah, gila Jadi itu Army Stormtrooper. keren banget. Kita pernah bikin display itu satu hangar, hangarnya Death Star. Jadi macam-macam trooper dibarisin. Wah, Terus ada leadernya di depan itu kayak mau masing-masing. perang beneran ya? Iya, udah kayak wah, mantep deh itu. Gila, gua ngeliatnya aja. Baru ketahuan gitu kalau Army Builder. Terus ada lagi yang lain, Army Builder tuh biasanya LOTR, Lord of the Ring. Oh, oke. Jadi pasukan elf sama pasukan orc. Lo kalau dihadepin itu dua-dua gitu kayak mau perang, Wah, itu keren banget. berasa banget feel-nya. Gile. Gila, itu epic banget sih, epic banget. Terus kalau mungkin ada yang teknik atau Nah, kan ada macam-macam. Jadi ada Lego teknik juga. Kalau lo ada teman kita yang memang engineer ya, dia demen banget ngulik-ngulik mesin gitu, apa gear segala rasio-rasio gitu. Kalau yang kayak begitu udah di luar otak gue tuh. Itu gue nggak nyampe tuh yang kayak begituan. tapi emang bisa beneran jalan ya kalau Bisa ada beneran Lego? jalan, bisa Kayak beneran jalan. Kalau ada kan kita Lego juga ada yang kayak Land Rover atau Ya. Bugatti itu kalau ditambahin sama mungkin mesinnya apa dinamonya ya itu ya. Ya, Itu beneran ada. bisa jalan ya? Bisa jalan. Nanti Oh. kalau yang baru, kalau dulu kan masih pakai remote controller Lego ya. Kalau Ya. sekarang di controller udah pakai HP. Oh, pakai HP. Pakai HP. Berarti ada aplikasinya dong. Ya, kita download aplikasinya dari App Store. Terus udah kita bisa mainin tuh. Berarti semua yang kayak Lego mobil, Lego mungkin apa? Kereta. Ya, kereta bisa. Itu juga bisa jalan ya. Bisa. Wah, keren banget. Hmm. Nah, lu sendiri fokusnya di mana nih? Kalau gue fokusnya kebetulan, kalau gue emang demennya kan pesawat ya. Pesawat yang apakah pesawat futuristik atau pesawat yang asli atau pesawat Star Wars gitu. Cuman kebetulan kalau di KL itu kebetulan lagi ada slotnya tuh di bagian bangunan ya. Oh, bangunan. Iya, jadi gue bikin bangunan, bikin rumah kayak begini gitu. Oh, jadi nggak ada yang spesifik untuk pesawat semua gitu. Sebenarnya kalau dulu gue nanya gitu sama satu orang master ya di Indonesia ya. Kalau ngemok tuh sebenarnya gimana sih? Lo apa ngemok satu macam atau harus bisa semua macam? Ya harus bisa semua. Oh, harus bisa semua. Harus bisa semua. Ya kalau dia mah enak ya. Kalau dia mah enak. Kalau kita partsnya terbatas segitu-segitu aja. Oh, karena kan beda-beda ya. Bikin robot sendiri partnya beda-beda. Beda, udah pasti beda. Oh. Gitu. Wah, kalau bisa semua sih emang master ya. Iya, nah itu. Master skillnya, master duitnya. Lo kayaknya kudu ketemu juga sih sama itu master yang satu itu tuh. boleh. Lo tuh kalau ngobrol sama dia juga. Itu ilmunya udah banyak banget ya. Iya. Nah ya itu. Sebenarnya kalau Lego karena mainan ya lo butuh sebenarnya semakin sering lo pegang lo bakal semakin apa ya kayak bahasa lah gitu. Kalau semakin sering dilatih lo bakal semakin fasih gitu. Kalau di sini tuh di Indonesia ada nggak sih lomba Lego untuk kalangan dewasa gitu? Atau cuma ada baru yang umur-umur maksimal 10 tahun? Ada yang untuk dewasa kita suka hosting. Oh, suka ada juga. Suka bikin kalau event-event gitu. Dulu kita pernah bikin ABCKLI ya, Architecture and Building Competition. Wow, seru tuh kayaknya. Gitu. Jadi, wah itu mantep banget tuh. Pesertanya banyak karena interestnya kan cukup general gitu. Orang tuh bikin bangunan tuh sebenarnya apa ya? Misalkan lo pengen punya rumah 3 tingkat, tapi nggak kesampaian nih, nggak ada tanahnya, nggak ada duitnya buat beli bahannya gitu. Lu wujudkan pakai Lego gitu. Jadi itu tuh sebenarnya. Jadi untuk penyaluran ya, penyaluran mimpi lo gitu. Bikin yang kayak begitu. Nah itu orang demen banget kalau yang kayak begitu. Kapan lagi tuh adanya lagi, bro? Masih belum tahu ya. Belum Sekarang tahu kan ya. kalau waktu itu kita bikin event itu, jadi lo udah daftar, lo bikin, lo foto, terus lo bawa karya lo. Kita pajang display. bareng di Toys Fair Wah, gitu, keren display. banget itu. Asik. Nah itu waktu itu karena banyak yang ikut, jadi benar-benar kayak Jakarta tuh, bangunannya dempet-dempet. Udah ini. Tadinya kita cuma satu meja, jadi kita buka 2 meja tuh karena
animonya tinggi banget. Oh. Asik tuh, seru tuh. Terus yang banyak peminatnya juga di Jakarta tuh robot-robotan ya. Oh, lebih robot-robotan ya? Mecha. Mecha. Kita bikin mecha itu sampai 3 meja loh yang buat displaynya. Gila banget lah itu. Banyak. Oh, berarti yang orang pada paling suka kebanyakan tuh bikin robot ya? Robot, ya. Nah, Robot kalau sama bangunan. di KLI sendiri tuh yang master-masternya tuh di bidang apa aja nih? Apa ada semuanya lain, ada yang jago-jagonya atau KRI ada yang jago sih ini doang. Atau Kalau yang orang jago semua kayak tadi itu master yang tadi itu. Kalau yang jago semua cuma satu. Cuma satu. Ah. Kebanyakan Tapi, kebanyakan spesialis ya. oh spesialis. Ada yang bagian main teknik. Kayak gua suruh main teknik, kagak nyampe otak gue. Koneng juga jadinya. tuh kalau itu keras. Iya. Mainnya kan beda gitu. Dan kebetulan gue kalau mobil biasa aja sih ya, nggak terlalu gimana banget. Kalau mobilnya ada ya oke, nggak ada ya udah gitu. Kalau pesawat terbang baru seru ya. Jadi kalau bikin pesawat-pesawat, gitu, gue lebih demen yang begitu sih. Oke, terakhir nih. Berapa duit sih koleksi Lego lu? Jangan ditanya deh, itu mendingan gue resiko nih kalau jawab. Gue resiko kalau jawab gitu bisa runyam ntar ke belakangnya. Mendingan jangan dijawab deh. Oke. Ya udah, makasih Bu Andi. Oke, sip.